Halo kawan Humas, kembali lagi di podcast Polistalk bersama saya Bribtu Novriana dan rekan saya Brigadir Afika Nasution. Nah, kawan Humas, dalam kesempatan kali ini kita tentunya kedatangan narasumber yang luar biasa. Iya, benar-benar. Di kepadatan waktu yang akhirnya kita berhasil mengganggu ya, Rob. Berhasil mengundang ya, Kak. Setelah sekian lama ini menunggu. Setelah sekian lama menunggu kedatangan Kapolrestabes Medan, Bapak Kombes Pol Gideon Arif Setiawan SIK Esa M.Hum. Halo Bapak, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat datang di podcast Polistalk ya Pak. Gimana netizen senang ini udah kedatangan Bapak Kapolrestabes Medan langsung. Akhirnya setelah sekian lama kita Betul. mau mengundang akhirnya Bapak Gideon yang berkesempatan hadir. Betul. Nah Pak, ini kita langsung aja mungkin ngobrol nih ya Pak. Sebelum kita membahas tentang strategi yang dimiliki Polrestabes Medan, ini pengen tahu sih Pak, saat ini di Polrestabes Medan sendiri apakah terjadi peningkatan atau penurunan terhadap aksi kriminalitas dan peredaran narkotika Pak? Terima kasih, selamat pagi dulu semua kawan Humas ya, dan Kak Novri, Kak Rika, terima kasih atas undangannya. Kalau bicara data yang sudah dipaparkan Bapak Kapolda juga, saya cukup surprise. Karena kalau bicara angka trennya, Polrestabes ini termasuk salah satu wilayah yang turun. Tren angka kejahatan ya. Betul. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa media sosial hari ini, meskipun satu kasus kejadian, kemudian itu terekspos, seakan-akan mewakili kekhawatiran masyarakat. Pun juga saya tidak bisa menafikan bahwa tindak pidana yang secara kuantitatif turun, tapi secara kualitatif juga masih menghadirkan rasa cemas masyarakat, misalnya yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang, kemudian pencurian dengan kekerasan yang menyasar kaum rentan, itu meskipun satu terjadi, tapi seakan-akan mewakili rasa kekhawatiran masyarakat, gitu. Betul. Nah, tadi Bapak sampaikan berarti kalau menurut data nih mengalami penurunan. Nah, mungkin Pak strategi apa sih Pak yang saat ini mungkin sedang dilakukan Polrestabes Medan? Memang secara ini kita lihat di media ya Nov ya, Iya, benar. pengungkapan narkoba terus dilakukan oleh Dan banyak Polrestabes juga Medan. inovasi ya, Betul, Pak. inovasi-inovasi. Nah, strategi seperti apa sih Pak untuk narkoba sendiri nih Pak? Karena berhasil mengalami penurunan. Oh, narkoba ya? Benar. Kalau narkoba peningkatan, narkoba karena peningkatan. memang kan berbanding terbalik ya konsep pemolisiannya. Kalau tindak pidana umum, semakin Penurunan. aktif kita melakukan tindakan kepolisian, maka hukumnya semakin turun angka kejahatan. Itu logikanya. Tetapi kalau tindak pidana narkoba, semakin banyak kita melakukan pengungkapan, berarti semakin aktif kita melakukan tindakan kepolisian dalam bentuk represif. Angkanya begitu Iya, ya. angkanya, iya. Termasuk dengan jumlah barang bukti yang kita sita itu juga mengalami peningkatan. Berarti ya Pak. Nah, strategi yang dilakukan dari Polrestabes Medan ini seperti apa nih Pak? Ada dua konsep ya, kita Ya, bicara benar, pidana benar. umum dulu Pidana- dengan boleh. tidak pidana umum. Jadi memang ini juga sebuah kebijakan Bapak Kapolda. Awal saya masuk memang kerisauan beliau juga tentang stigma tentang Medan yang penuh dengan kota begal, bahkan ada yang menyebut kota kudam, gitu kan. Tapi kalau disebut kota kudam berarti ada seorang pahlawan superhero Pak Kapolda jadi Batman ya kan, jadi superhero lah, gitu kan. benar-benar, Pak. Nah, beliau menyampaikan kebijakan bahwa memang satu sisi beliau sangat memahami konsep pemolisian yang sangat filosofis. Polisi ini kan sesuatu yang sangat unik, instansi yang unik. Satu sisi dia harus tampil humanis, tapi satu sisi juga dia diberikan kewenangan untuk anarkis secara legal tentunya ya. Maka kekuatannya ketika kita menggunakan bagaimana kita menggunakan karakter humanisnya dan bagaimana kita menampilkan polisi yang represif, tegas, dan terukur. Nah, kemudian kita membuat konsepnya, tagline-nya dulu untuk menyemangati, ungkap dini, cegah dini, ungkap cepat. Setiap ada peristiwa pidana kita harus bisa mengungkap cepat, tapi juga sebelum itu terjadi kita harus bisa melakukan upaya kepolisian untuk mencegah secara dini. Nah, itu konsep. Konsepnya mencegah dini adalah konsep-konsep preemptif dan preventif. Ya, ini yang dilakukan oleh rekan-rekan Bimas, kemudian pelibatan sosial masyarakat, pelibatan komunitas sosial, terus menghadirkan patroli. Patroli ini mungkin membosankan untuk kita juga anggota gitu kan, maka kita cari pola-pola patroli yang anggota atau personil Polri juga bisa menikmati. Maka gitu, buat ada patroli Sri Kandi, kemudian patroli dialogis,
kemudian patroli RW itu kita buat supaya kita sendiri bisa menikmati. Kalau polisi mengalami kejenuhan itu yang menjadi masalah baru, ya kan. Nah, kemudian pada tindakan yang berikutnya adalah yang represif. Meskipun harus saya akui bahwa tindakan represif ini sebetulnya ultimum remedium atau cara terakhir kita melakukan tindakan kepolisian. Tapi Medan ini karakternya orang lebih interest gitu ya, lebih excited, lebih tertarik dengan tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh Polri, sampai pun melakukan tindakan tegas terukur, gitu. Bahkan kita harus melakukan tindakan tegas terukur sampai kemudian kita harus declare dan press release di depan kamar jenazah. Itu yang dan itu mendapatkan apresiasi itu yang di masyarakat excited sekali. Nah, dalam konteks tindakan represif ini kemudian kita melakukan secara strict dari konstruksi hukumnya. Kalau dulu dikumulatifkan, saya minta hari ini ini per LP ini. Jadi istilahnya bebas tampung, bestam. Keluar penjara, ambil lagi dengan LP yang lain itu. Kalau dulu dengan sistem 10 LP kumulatif, ya kan, dia hanya menjalani secara kumulatif, jatuhnya ya paling tidak 1 LP saja kan. Tapi kalau bebas tampung, LP ini keluar masuk lagi sampai panjang. Karena analisa kita juga residivis atau orang melakukan tindak pidana berulang itu sangat kuat di Medan. Di Medan, betul. Memang betul sih, para pelaku kejahatan di Medan ini lebih banyak rata-rata yang dari residivis juga. Iya. Nah, dan yang Bapak sampaikan juga benar, masyarakat Medan ini lebih suka dengan sesuatu yang strict, sesuatu itu yang memang sekalian heroik ya. Mungkin orang lihat heroik karena Kodam tadi kali ya kan. Apalagi mungkin kalau kita lihat di medsos seperti patroli Timu RC itu juga sangat diminati ya Pak. Aksi-aksi mereka saat menangkap pelaku kejahatan tuh kita lihat sendiri like-nya cukup banyak dan ditonton oleh masyarakat cukup banyak gitu kan Kak. Nah sekarang memang eranya media sosial Pak, benar ya seperti Pak bilang, biarpun secara data sebenarnya kita melakukan pengungkapan itu sudah banyak dan menurun, tapi hanya karena satu diangkat masalah aja jadi merasa Kamtipmas di Kota Medan ini udah amburadul, udah langsung penangkapan itu seperti itu ya. Nah tapi menarik kan Novri tadi yang bilang bahwa patroli WRC tindakan aktivitas lah tindakan kepolisian dari cara bertindaknya Nano WRC itu menarik di media sosial dan memang setiap fungsi kan punya karakter berbeda maka itu saya tekankan setiap fungsi punya medsos sendiri supaya dia punya brandingnya ini WRC-nya Polrestabes, ada patroli Samaptanya, ada Bimas juga melakukan, bahkan kalau di level Polsek ada kereta senyum, yang mungkin udah pernah podcast ya. Nah itu juga cara membuat supaya kita tidak jenuh dengan penugasan yang dilakukan oleh anggota-anggota. Dan seperti yang kita tahu, seperti Kapolrestabes Medan juga punya platformnya tersendiri Jadi masyarakat juga bisa melihat aktivitas dari Pak Kapolres, benar ya Kak. Namun Pak, menghadapi banyaknya tantangan di Polrestabes Medan sendiri itu seperti apa sih Pak? Mengingatkan Polrestabes Medan cakupan wilayah banyak dan kasus yang dihadapi banyak, tantangan terbesar itu apa Pak? Selama Bapak menjabat? Iya, selama Bapak menjabat jadi Kapolrestabes Medan. Saya rasa sepanjang saya berdinas hampir sama karakter kota besar, Jakarta, Bekasi, kemudian Jawa Timur juga pernah, di sini juga. Karakter kota besar itu memang tantangannya ke anak-anak, remaja. Ya. Tadi narkoba kita belum cerita ya? Belum. Boleh cerita? Boleh. Narkoba meskipun trennya waktu awal dinas saya penangkapan kurang lebih sekitar hari ini 40 kilo lebih, 46 kilo untuk sabu. Tetapi peredaran, saya mendapatkan laporan dari masyarakat, bahkan ada yang japri ke saya, kemudian langsung kita tidak lanjuti. Laporan di masyarakat, peredaran sabu yang kecil-kecil, paket kecil-kecil, itu sangat marak di kampung-kampung. Di kampung-kampung. Nah, ketika ini kemudian bercampur dengan anak-anak yang bias terhadap mempunyai deviasi sosial terhadap pergaulannya, maka ini menjadi kekuatan-kekuatan destruktif. Gitu. Saya sering sampaikan ke persoalan narkoba itu persoalan lingkaran setan.
orang yang ditangkap semakin banyak, itu selnya juga akan semakin banyak. Barang bukti yang ditangkap semakin banyak, kebutuhan di masyarakat di level mereka semakin banyak, maka barang bukti yang beredar juga semakin banyak. Jadi satu-satunya cara untuk memutus ya jangan memulai atau selesaikan. Yang sudah mulai selesaikan, yang belum mulai jangan menyentuh sama sekali. Itu penguatan kita ke masyarakat ya, ke kawan-kawan humas. Nah, lalu seperti apa langkah-langkah pemolisian yang dilakukan? Pak Kapolda menyampaikan dulu ada grebek sarang narkoba, dan ini terus kita mulai dari Jermal, dari mana kemarin yang kejadian di Bagan Percut, kemudian daerah Sunggal, banyak sekali memang daerah kita. Saya tidak menafikan ini bahwa masih banyak peredaran narkoba di level masyarakat pinggir gitu. Nah ini yang terus kita lakukan dengan cara yang mungkin cukup ekstrim lah ya, dibakar, udah bakar, perintah Kapolda bakar. Bakar itu untuk menunjukkan bahwa kita tidak memberikan ruang lagi pada mereka untuk melakukan peredaran narkoba secara ada bahkan yang bikin loket, bikin apa di kampung-kampung, itu yang kita khawatirkan. Lalu tentu pengungkapan dalam jumlah besar, pengungkapan pada sel-sel sifatnya tidak defensif, kita harus sifatnya ekspansif. Misalnya Medan itu praktis narkoba datang dari daerah pelabuhan, daerah Tanjung Balai, daerah itu kemudian dari Aceh, maka sebenarnya ekspansif. Sebelum masuk ke Medan harus kita lakukan pengungkapan. Maka yang dilakukan Polda Sumut ini luar biasa, melakukan ekspansif dalam konteks penegakan hukum di bidang narkoba. Lalu kalau tadi tantangannya apa? Tantangannya memang tantangan kota besar sebagai laboratorium kriminal itu memang pada anak. Karena anak ini menangani persoalan anak ini memang butuh pemahaman bersama. Kita membawa anak-anak dalam sistem peradilan pidana, itu alih-alih kita menyelamatkan anak, tapi sebenarnya kita sedang mereproduksi kejahatan berikutnya. Itu yang tapi terlalu lunak dengan anak juga menjadi persoalan. Maka memang kolaboratif dalam penanganan anak ini menjadi sangat perlu. Nah, karakter anak di Medan ini memang beberapa hari yang lalu ya, sebelum kita antisipasi sekali pada waktu mau Ramadan. Semua masyarakat mengkhawatirkan bahwa Ramadan itu pada masa bulan Ramadan disitulah anak-anak kita kelebihan energi, anak-anak kita melakukan tawuran, bahkan mungkin euforia mengatasnamakan subuh keliling, ya kan? Nah, asmara subuh gitu kan, padahal yang dibawa celurit, bawa apa, maka kita dengan berbagai stakeholder melakukan namanya Satgas Anti Tawuran, di situ jaga, kemudian patroli, cara-cara konvensional tapi masih sangat efektif. Karena bagaimanapun anak ini tetap mereka secara psikologis anak digertak saja sudah takut. Gitu. Digertak dengan kita hadir, performan kita ini sudah takut, harusnya sudah secara psikologis kita bisa memenangkan katakan atmosfernya lah dibandingkan mereka gitu. Tapi Pak, mengenai kejahatan jalanan yang mungkin memang seperti Bapak bilang tadi banyak anak-anak yang tadi bawa terlibat ya. Ada nggak sih Pak sebenarnya itu disusupin mungkin dari senior-seniornya yang memang umurnya mungkin udah nggak bisa dibilang aja lagi gitu Pak, terlibat. Iya. Ada kalau di kelompok, ada beberapa kelompok nih, kelompok anak yang masih sekolah itu ada mereka, kemudian ada kelompok alumni. Kadang-kadang itu kelompok alumni ini yang memberikan distorsi, merusak mereka dalam pergaulan. Saya sampaikan ke anak-anak gini, saya pernah bikin, ini contoh ya, saya pernah bikin acara namanya Deklarasi Pelajar Merah Putih. Saya kumpulkan beberapa sekolah yang mempunyai historical konflik. Sekolah A dengan sekolah B itu biasanya kalau konflik 7 turunan, 13 tikungan, ya kan, 21 tanjakan, nggak selesai. Ya kan? Nah, lalu saya sampaikan, kita kumpulkan di satu tempat, pinjam sekolah, kepala sekolahnya saling menolak, janganlah di tempat kami, nanti kalau konflik kita sendiri yang repot. Ya, oke, kalau gitu saya pilih tempat yang netral, Dinas Pendidikan Provinsi.
karena sekolahnya yang kita pilih adalah sekolah yang punya historical konflik, anak-anaknya juga saya minta diidentifikasi anak-anak yang punya kecenderungan mereka berkonflik. Iya. Nah, bikin acara dengan motivasi, dengan tampilan-tampilan ekstrakurikuler mereka, gitu kan. Dan setelah acara berlangsung, Pak Kajari nanya ke saya, Pak Kapolres, kenapa nggak ada salah satu SMA A misalnya gitu? Oh enggak Pak, SMA A itu tidak punya historical konflik. Ini sekolah yang punya historical konflik. Oh gitu, oke. Selesai acara, kami turun ke bawah. Inilah acara di lantai 2. Di lantai 2 sudah terjadi pertumpahan darah. Berantem mereka dan salah satunya menjadi korban. Bocor. Nah, saya bilang, Pak Kajari, saya sudah bisa membuktikan bahwa ini anak-anak yang historical konflik, punya historical konflik. Tapi sebenarnya bukan hanya saya ingin membuktikan itu, tapi saya bawa ini fakta gitu bahwa historical konflik itu nggak selesai-selesai. Kenapa akar masalahnya nggak selesai? Sekolah juga mungkin bisa dikatakan kehabisan akal untuk mengatasi ini. Maka perlu ini memang, dan kita nggak bisa begitu sekali kejadian terus kita takut mengadakan lagi. Kita adakan lagi aja, selalu sering banyak bertemu mereka. Saya rasa akan ya secara perlahan mereka juga akan hilang. Dan kalau angka tawuran sih menurut saya trennya juga menurun. Menurun. Di bulan Ramadan itu masyarakat juga mengakui, bukan dari saya tapi dari masyarakat sendiri mengatakan bahwa angka tawuran di bulan Ramadan itu turun. Kalau ada satu-satu masih iya, saya akui ada. Dan kemudian itu yang dimuncul di media, mungkin itu juga yang menjadi brandingnya bahwa kemudian masih mencegah gitu. Betul. Nah Pak, ini sempat viral nih Pak mungkin di media sosial mengenai adanya masyarakat yang sampai stay di Masjid Polrestabes Medan kemarin Pak. Iya. Nah, dia mengungkapkan bahwa di situ ada penyidik nakal gitu Pak. Iya. Nah, itu seperti apa sih Pak sebenarnya cara dari Bapak sendiri langsung turun gitu untuk membuktikan kebenaran apakah memang karena ada penyidik nakal atau karena merespon masyarakat sendiri gitu. Baik, saya mengapresiasi sekali Humas Polda ini mau mengangkat sesuatu yang tidak hanya menyenangkan saja. Iya, tapi ini sebuah kritik yang memang harus diangkat dan kita akui itu ada gitu. Satu ketika memang saya mendapatkan WA dari seorang ibu mengatakan bahwa Pak, saya tunggu Bapak. Saya bilang saya lagi waktu itu masih persiapan 1 Mei. Benar. Iya kan? Bu, saya utus kasat atau wakasat saya untuk ketemu Ibu. Saya paham situasi itu jauh sebelum itu juga sudah viral itu kan. Beliau memviralkan membuat video dia. Dan saya sudah tindak anggota saya yang memang menerima sesuatu dari dia. Saya tidak tahu konteksnya menerima itu ada pemaksaan atau tidak, tapi dia menerima. Tapi itu pun salah. Sudah menerima, kasusnya nggak selesai, akan sangat mengecewakan. Nah, anggota saya sudah saya tindak dan saya pindahkan sifat demosi, ya sudah, dan kemudian ibu ini masih terus tidak puas gitu dengan penanganan penyidikan. Kemudian malam itu saya minta Wakasat Reskrim ketemu, rupanya juga belum memuaskan buat ibu itulah ya. Kemudian malam itu kebetulan jam 1 saya belum pulang. Jam 1 saya masih ngumpulkan beberapa kasat sama kabak. Lalu jam 1 malam itu saya lihat WA-nya saya lihat WA nih. Kalau medsosnya malah saya nggak lihat. Lihat WA-nya, kemudian saya turunlah ke bawah ke masjid. Ternyata ada memang ibu itu. Terus saya temuin. Ya saya minta maaf kalau memang ada kekurangan dalam pelayanan. Tapi sebenarnya apa yang menjadi keresahan ibu? Jadi proses penyidikan ini kan berjalan ya, dan sekarang sudah pada tahap penyidikan, tinggal menetapkan tersangka, calon tersangka terlapor juga sudah ada. Waktu itu kendalanya adalah dalam pembuktian, karena 26 yang dilaporkan 263. 263 ini bukti suratnya sebuah kwitansi, dan waktu itu kwitansinya belum ketemu, yang ada fotokopi, tanda tangan yang dipalsukan belum bisa di lab laboratorium forensik. Setelah itu ada, maka akan lebih cepat prosesnya. Persoalannya sebenarnya persoalan dengan mantan suaminya, gitu, dan beberapa persoalan sosial lainnya yang menurut saya beliau terkompleks untuk mendapatkan persoalan sosial itu, masalah keluarga, saya bisa memahami lah. Maka itu saya minta maaf untuk pelayanan yang kurang.
Tapi saya juga tidak bisa, kalau kata orang Jawa itu sak dek sak nyet gitu, merubah proses penyidikan atau kemudian menetapkan status orang menjadi tersangka. Semuanya kan harus by proses. Yang saya lakukan kemudian melakukan bertemu, melakukan pendekatan, kemudian saya menerima semua apa yang beliau sampaikan, dan mudah-mudahan saya juga sudah sampaikan penyidik akan lebih cepat untuk proses penyidikannya. Betul. Bukan karena beliau memviralkan kemudian cepat proses penyidikan, tapi karena memang sudah ketemu alat buktinya. Iya, sudah karena ketemu alat bukti ini berarti baru ketemu, karena tanpa kita sadari sebenarnya banyak yang ngetik juga ke Instagram kita. Ini kenapa nih Pak? Tapi begitu Bapak muncul langsung di situ, itu juga menjadi viral lagi. Jadi dianggap masyarakat komandannya langsung merespon. Betul. Nah, Pak, apakah baru saat itu saja Bapak pernah merespon masyarakat yang meng-WA atau sebelum-sebelumnya juga pernah, Pak? Pertama kali saya di Medan merespon masyarakat yang WA atau DM, itu saya tertarik ketika saya menginisiasi bersih kali, bersih sungai dengan stakeholder, dengan Pemkot, Kodim itu apel bersama, kemudian terus ada yang DM, Pak, Sungai Babura, Polonia itu ya. Iya, nah, benar. ini juga iya Pak, kotor Pak, gini. Saya datanglah ke situ. Ternyata di tengah kota itu masih ada anak sekolah nyebrang sungai menggunakan namanya itu rakit yang dibuat dan tidak aman. Iya, betul. Itu yang saya tersentuh sekali. Berarti saya berusaha semaksimal mungkin setiap DM, setiap WA yang memang saya tidak bisa melakukan semuanya. Iya, benar. Tapi yang human interest-nya tinggi, apa pasti saya berusaha untuk hadir. Dan kalau orang hari ini mengatakan no viral no justice, satu sisi kita dalam setiap expose kita sampaikan bahwa ada kasus pembunuhan terhadap anak, itu nggak viral sama sekali, dan kita melakukan pengungkapan secara saintifik. Tetapi setelah kita ungkap, ini karena nggak viral, setelah diungkap pun masyarakat juga tidak terlalu excited. Itu ya, bukan excited pada keberhasilan polisi, kita nggak ada masalah. Tapi excited terhadap human interest-nya ini juga kurang. Ada 3 orang anak, kemudian mohon maaf ini 2 menjadi korban. Karena ini tidak terlalu viral, kita ungkap, kemudian masyarakat ada yang mendiskreditkan. Justru karena awal dari perilaku anak inilah kemudian terjadi peristiwa pidana. Harusnya kan nggak boleh seperti itu. Iya, benar. Karena yang harus muncul ada human interest. Kalau kami sih, kita Polri itu ya, kita tidak terlalu pengaruh lah ya. Mau dibilang bagus, mau dibilang jelek, tetapi konsepnya adalah kita mengangkat human interest itu. Gitu. Nah, kemudian kalau sesuatu yang sedikit pun, yang katakan tidak terlalu human interest-nya nggak terlalu tinggi, tetapi viral, ya kan, seakan-akan membawa emosi masyarakat. Begitu ditangkap, ada masyarakat yang memang yang mendiskreditkan lah, mencaci lah, no viral no justice, tapi lebih banyak yang mengapresiasi. Betul. Nah, atau bahkan persoalan kondisional yang ketiga. Orang melakukan, misalnya ada orang tidak pidana, pencurian sepeda motor lah ya paling banyak. Mereka nggak bikin laporan ke kantor polisi dan nggak pernah memberitahukan ke kita. Dan kita pun tahu dari media. Tapi karena memang datanya ada, digital evidence-nya ada, kita lakukan pengungkapan. Meskipun orang ini belum bikin laporan polisi. Nah itu kondisi yang sekarang terjadi. Jadi ya no viral no justice ini ada positifnya, ada negatifnya juga. Betul. Ya kan? Tapi memang masyarakat juga harus kita bangun bahwa bukan soal viral atau tidak viral, tapi soal human interest yang kita. Bahkan kita juga terkadang sebenarnya juga selalu mengarahkan sih Pak. Sebenarnya kalau masyarakat tuh banyak buat ngadu, silakan lebih dahulu buat laporan. Tapi itu dia Pak, memang keberatan dari masyarakat. Hari ini kita tidak bisa menafikan bahwa media sosial itu menjadi satu tempat untuk mereka melaporkan, mereka mengekspresikan itu. Nah, tadi kan Pak bilang media sosial sebagai, bisa nggak sih Pak sebenarnya Pak masyarakat mungkin mau melaporkan sesuatu yang seperti itu Pak, belum buat LP tapi dia mau melaporkan dulu. Kalau Polrestabes Medan apakah akan merespon atau bagaimana? Kalau saya merespon di DM, di apa, saya merespon.
dan itu menjadi satu wadah kan memang ya, satu wadah yang nggak bisa kita nafikan. Mungkin juga orang itu datang ke Polrestabes waktunya, misalnya butuh energi, kemudian dan lain sebagainya, banyak handicapnya. Tapi itu satu cara kita, terutama kasus yang human interest-nya tinggi, ya, kemudian korbannya kaum atau kaum rentan, ya, yang perempuan, anak itu menjadi konsentrasi kita. Dan kita juga mewadahi itu menjadi dalam sebuah media kita, namanya kita bikin program respon medsos, ya, untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita melakukan sesuatu meskipun masyarakat belum datang ke kita, tapi dari media sosial kita dapat pun kita buat respon medsos. Kawan humas mungkin kalau ada yang masih bingung atau mau ragu nih mau buat LP, mungkin masih bisa tukar pikiran juga nih Pak melalui DM dulu gitu. Jadi nggak perlu takut-takut lagi kalau mau buat laporan polisi ya, Nop. Iya, benar. Karena kan selama ini stigma di masyarakat mungkin laporan polisi takut dipersulit gitu ya, Pak. Mungkin Pak, ataupun mungkin apa aja persyaratannya masyarakat bingung, dan mungkin melalui media sosial mereka lebih leluasa untuk bertanya, mungkin seperti itu ya, Tapi Pak. yang paling penting jangan pakai akun fake, akun asli lah. Asli, dan jangan ngeprank. Ya, prinsipnya gini. Kalau yang sifat tindak pidana yang dialami itu adalah public criminal, artinya misalnya curanmor, pembunuhan, kemudian pelecehan seksual, ya kan, itu kan ada yang sifatnya ini. Itu boleh saja, kapan saja, di mana. Tapi kalau yang private, misalnya penipuan penggelapan, ya kan, sekarang yang banyak itu penipuan lewat handphone. Betul. Nah, ini kan kita nggak harus tahu kondisionalnya juga, tidak harus waktu saat itu juga, jadi harus ini. Betul. Ya. Dan sebenarnya sekarang di SPKT juga kita nggak langsung buat laporan polisi ya, Pak, masih bisa konsultasi dulu ya. Nah, Pak, kalau dari Polrestabes tadi Bapak sudah sampaikan ini ada kerjasama dengan stakeholder lain, yaitu salah satunya anti tawuran, Satgas anti tawuran. Nah, selain Satgas itu ada lagi nggak, Pak? Mungkin kerjasama dengan stakeholder lain dalam menangani tindak kriminalitas dan peredaran narkoba? Ya. Saya menginisiasi membuat sebuah penanganan kolaboratif, pemulihan kolaboratif yang dilakukan stakeholder khususnya untuk korban kaum anak dan perempuan atau kaum rentan tadi, dengan menggunakan nama Satu Atap Perlindungan Anak. Dan Satu Atap Perlindungan Anak ini ada di Mall MPP, Mall Pelayanan Publik. Kemudian organnya ada dari Polri, dari Rumah Sakit Polri juga ada, pernah rapat bareng, Dinas Kesehatan, kemudian UPT DPPA, kemudian dari LPKAI, kemudian dari KBAI, ada penggiat perempuan dan anak. Itu tujuannya tadi untuk kita kan miris kalau sampai dikatakan bahwa Indonesia darurat kekerasan anak. Kalau sekarang yang kita lihat di TV itu ada berapa korban predator anak ya. Nah, maka penanganan anak ini menjadi sangat perlu buat saya dilakukan secara komprehensif. Contohnya ketika kita menghadapi ada laporan anak menjadi korban pelecehan seksual, gitu kan. Lalu kita datang bersama, anak ini nggak bisa bikin laporan karena orang tuanya tidak punya kakak setempat. Karena tidak punya kakak setempat, dia tidak mendapatkan hak-hak kewarganegaraan yang lain, misalnya bantuan sosial dan lain sebagainya. Nah, maka kemudian kita datang bersama, kita bantu untuk kakaknya, kita bantu administrasi kependudukannya, akhirnya dia mendapatkan hak-hak bantuan sosial. Setidaknya itu mengobati lukanya lah, ya. Kemudian dalam proses penanganan pelecehan seksualnya dibuatkan ada BPJS-nya, treatment di rumah sakit. Nah, kalau tadinya nggak kita urusin kan, mereka nggak dapat BPJS, nggak dapat perawatan psikologis, kemudian fisiknya gitu. Nah, itu yang kita lakukan secara komprehensif. Berarti selain itu juga udah ada nih, berarti Polrestabes Medan juga terfokus untuk dalam perlindungan perempuan dan anak. Dan itu juga sampai dipikirkan ya Pak, sama saya sampai sedata-data dari keluarga juga kita ibaratkan itulah gunanya Satgas itu diurusin benar ya Pak. Yang mungkin masyarakat sendiri tuh belum paham atau belum tahu tentang Satgas ini. Betul. Jadi kalau ada kendala-kendala mungkin bisa datang ke mall tadi ya Pak. Mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik.
Pak, mungkin banyak lagi nih sebenarnya yang ingin ditanya kalau tentang Polrestabes sebenarnya banyak. Betul, tapi memang karena ada keterbatasan durasi dan waktu tayang kita nih. Terima kasih Bapak untuk kesempatannya sudah hadir. Tapi Pak, mungkin sebelum kita menutup nih Pak, mungkin bisa disampaikan nih Pak harapan untuk masyarakat Kota Medan khususnya Pak, mungkin bisa disampaikan di kamera 3. Ya. Baik sahabat kawan Humas yang saya cintai, untuk Kota Medan kita punya tanggung jawab sosial yang sama. Kita bangun peradaban sosial yang lebih baik di Kota Medan, dan kita menjadi bagian dari peradaban sosial tersebut. Karena itu waspada, kemudian kita bisa melaporkan setiap hal yang terjadi di lingkungan kita kepada polsek terdekat, kepada Babin Kamtibmas, pun kepada media sosial, tetapi harus dilakukan secara baik. Dan peran serta kawan Humas itu menjadi kunci dari menciptakan keamanan, ketertiban masyarakat. Terima kasih. Ya, benar sekali. Pak, terima kasih sudah bersempatan hadir. Semoga berkenan kalau kita undang lagi. Ya, Kak. Nah, kawan Humas, demikian podcast Polistalk kali ini. Saya Bribtu Noviana dan rekan saya Brigadir Afika Nasution beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan salam presisi.